Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel resensi buku dan jurnal. Nah, kali ini teman-teman sekalian, saya ingin meresensi sebuah buku terbaru tahun ini, buku yang terbit tahun 2024. Judulnya adalah Vampire State: The Rise and Fall of the Chinese Economy. Buku ini ditulis oleh Ian William, kemudian diterbitkan oleh Berlin Limited tahun 2024. Jadi masih sekarang awal 2025, jadi masih relatif baru ini tahun 2024 kemarin. Ian William merupakan seorang penulis sekaligus jurnalis dan sekaligus sebagai pengamat geopolitik yang dikenal karena analisis yang tajam terhadap isu-isu ekonomi, isu politik, dan hubungan internasional, khususnya di kawasan Asia. eh Ian William memiliki pengalaman yang sangat luas dalam meliput dan menulis tentang eh, Tiongkok serta peran negara tersebut di dalam ekonomi global. Di dalam buku ini setidaknya ada 12 tulisan yang ditulis oleh Ian William. Isinya eh, dalam buku ini penulis mencoba menganalisis mengenai perkembangan ekonomi Tiongkok sejak era reformasi dari tahun 1978 hingga periode modern di bawah kepemimpinan Xi Jinping saat ini. Nah, kenapa Ian William menggunakan Vampire State? Eh, jadi menurut penulis dia menggambarkan ekonomi Tiongkok itu sebagai kekuatan yang adiktif namun eh, predatoris. Nah, kenapa dibilang adiktif? Jadi selama ini Cina memposisikan diri sebagai negara yang tempat negara-negara lain itu bergantung. Sekarang kebutuhan negara-negara lain banyak disuplai oleh Cina. Kenapa? Karena pertama harganya murah. Produk-produk Cina ini dikenal sangat beragam dan variatif dan harganya relatif lebih murah dibandingkan negara-negara lain. Di Cina saat ini kita mau cari barang yang kualitas nomor satu, dua, tiga, dan berbagai kualitas, dia produksi. Dia sangat mengerti kondisi pasar, apa sih yang dibutuhkan pasar saat ini. Ada pasar yang membutuhkan memang barang-barang yang berkualitas, dan Cina mampu menyiapkan barang tersebut. Kemudian Cina mengetahui bahwa ada pasar bagi negara-negara yang membutuhkan barang yang harganya murah. Cina mampu menyiapkan barang-barang tersebut. Dan begitu juga Cina mampu membuat produk-produk yang diproduksi oleh negara lain dengan harga yang lebih murah. Nah, itu yang disebut oleh Andy William di sini sebagai kekuatan Cina yang bersifat adiktif tadi, ketergantungan negara lain terhadap Cina akan produk-produknya yang murah dan termasuk sebagai predator. Kenapa disebut sebagai predator? Karena Cina ini punya keahlian di dalam meniru teknologi-teknologi negara maju. Cina mampu memproduksi barang yang sejenis meskipun kualitas tidak sama terhadap produk-produk yang diproduksi oleh negara-negara maju. Sekarang produk apa sih yang tidak bisa diproduksi di Cina itu? Semua barang jenis teknologi yang ada saat ini, sekarang Cina bisa produksi dengan segala disparitas kualitas tadi. Dia mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Beda dengan negara-negara maju. Dia memproduksi barang yang berkualitas tinggi, pasarnya hanya bagi kalangan tertentu yang mampu membeli barang tersebut. Nah, ini kelebihan
dari Tiongkok yang mencoba dipotret dan dideskripsikan oleh Ian William dalam buku Vampire State ini. Jadi Tiongkok ini mampu memanfaatkan istilahnya mampu mencuri teknologi orang lain, kemudian dia kembangkan di negaranya, bahkan dia bisa menyaingi produk yang asli dari produk tersebut. Nah, ini ke kepintaran yang memberikan keuntungan secara ekonomi dan politik bagi Cina. Kemudian penulis juga menyoroti berbagai aspek yang mendukung kebangkitan Tiongkok, termasuk jaringan manufaktur yang mendalam, kemudian investasi besar dalam infrastruktur, dan kebijakan ekonomi yang disesuaikan untuk mempertahankan kekuasaan Partai Komunis Tiongkok atau PKT ini. Nah, di sana karena satu-satunya partai yang dominan dan sangat punya pengaruh besar di Tiongkok ini adalah Partai Komunis Tiongkok. Nah, siapa sih yang tidak mengenal Tiongkok saat ini? Dialah uh, Partai Komunis yang masih eksis dan hampir menguasai sebagian besar pasar di dunia ini. Nah, di dalam buku ini juga mengungkap bagaimana kebijakan-kebijakan Partai Komunis Cina, mulai dari menghadapi tantangan yang besar, dari stagnasi ekonomi hingga tekanan geopolitik. Kita tahu Cina saat ini eh, sedang perang dagang, tidak hanya eh, perang secara ideologi, tetapi yang nyata sekarang ini terjadi perang dagang antara Cina dengan Amerika dan mungkin dengan negara-negara yang dianggap Cina ini sebagai ancaman ekonomi dan politik bagi negara lain. Dalam buku ini, Ian William mencoba mendeskripsikan tulisannya ke dalam beberapa bagian. Setidaknya ada 4 bagian di dalam buku yang ditulis oleh Ian William ini. Yang pertama, penulis menceritakan tentang kebangkitan ekonomi Tiongkok. Nah, dari Workshop of the World menjadi pemimpin dalam inovasi dunia. Kemudian bagaimana ekonomi Cina ini bangkit melalui transformasi wilayah seperti Shenzhen menjadi pusat teknologi dunia. Yang dulunya Shenzhen mungkin tidak diperhitungkan dalam uh, perekonomian dunia dan sekarang sudah bertransformasi menjadi pusat teknologi di Cina. Nah, di bagian yang kedua, penulis menceritakan, menggambarkan kondisi taktik ekonomi dan inovasi Tiongkok. Nah, bagaimana Cina mengirim agen-agen rahasianya atau eh, spionase di bidang ekonomi untuk mencuri teknologi yang digunakan oleh negara-negara maju dalam memproduksi barang yang serupa di negerinya. Nah, Cina ini kan dikenal uh, dalam hal meniru, membuat barang yang persis sama, kalau dia belum ada apa namanya, belum bisa memberikan produk yang lebih tinggi, minimal sama dulu, sama dari segi bentuk, sama dari kualitas. Setelah itu dia baru tingkatkan untuk memproduksi barang yang lebih baik dari aslinya. Itu yang selama ini dilakukan oleh Cina sehingga kita mau cari barang apapun di Cina itu tersedia, khususnya di bidang teknologi. Bahkan sekarang teknologi Cina ini eh, hampir setara dengan teknologi Amerika dan negara-negara maju lainnya. Kemudian di bagian kedua ini juga menceritakan tentang bagaimana dominasi Cina di pasar global.
atau Tiongkok di pasar global. Dengan tentunya kompleksitas rantai pasokan yang sulit disaingi oleh negara-negara lain. Cina sudah bisa menguasai pasar yang dan merebut pasar-pasar dari negara-negara maju lainnya. Bagian ketiga, penulis menggambarkan adanya paradok dan tantangan yang dihadapi oleh Tiongkok. Nah, di sini eh, penulis menggambarkan bagaimana ketergantungan para tenaga kerja yang murah di tengah upaya bergerak menuju manufaktur bernilai tinggi. Yang terjadi di Cina mungkin yang tidak banyak terekspos adalah bagaimana nasib para tenaga kerja yang dibayar murah dan terkadang eh, mungkin diperlakukan tidak manusiawi oleh eh, perusahaan-perusahaan di Cina. Ini mungkin sesuai dengan hukum pasar karena jumlah tenaga kerja di Cina itu sangat banyak sehingga perusahaan memiliki peluang yang sangat besar untuk mengganti tenaga kerja kapan saja. Dan bagi tenaga kerja ini menjadi suatu dilema uh, yang dihadapi, apakah dia akan tetap bertahan agar dia bisa hidup dengan upah yang seadanya, atau meninggalkan tempat kerja tersebut. Ini yang mungkin tidak banyak terekspos masalah nasib tenaga kerja di Tiongkok. Yang walaupun akhir-akhir ini kita tahu upah tenaga kerja di Cina sudah mulai semakin membaik, ada peningkatan yang diterima, ada peningkatan upah yang diterima oleh tenaga kerja di Tiongkok ini. Nah, jadi ini masa lalu Cina yang uh, pernah men, memperlakukan tenaga kerja dengan kurang kurang sejahtera ketika itu. Nah, karena bersifat eksploitasi, memang hasil pembangunan yang diperoleh cukup fantastis, tapi di satu sisi nasib tenaga kerja yang masih uh, menyedihkan di situ. Belum lagi masalah kebijakan otoriter dari Partai Komunis, karena tidak ada yang lebih berkuasa selain Partai Komunis di Cina ini, dan sangat otoriter. Tidak ada orang yang boleh melawan kebijakan dari pemerintah di sana. Nah, ini terkadang di satu sisi itu menjadi hambatan dalam melakukan inovasi dan uh, dalam menghadapi kebebasan pasar. Jadi sangat sentralistik dan sangat otoriter pemerintah di Cina, sehingga ini bagi Ian William dilihat sebagai suatu masalah di sana, suatu yang paradok antar keberhasilan dengan kondisi di dalam negeri Tiongkok itu. Nah, kemudian di bagian yang keempat ini kritikan Ian William terhadap kebijakan yang diambil oleh Xi Jinping. Beberapa kebijakan yang dinilai oleh uh, Ian William, misalnya tentang reformasi dan pembukaan. Ini kebijakan yang uh, menurut penulis hanya slogan saja. Jadi sebetulnya tidak ada reformasi di Cina itu. Semua masih otoriter, hanya pemerintah yang berkuasa. Apalagi yang namanya reformasi menuju demokrasi itu sangat sulit ditemukan di Cina. Itu yang dijelaskan oleh penulis di bagian yang keempat ini. Kemudian selain itu ada penulis juga memberikan pandangan bahwa ekonomi di Cina itu yang semakin terisolasi karena ketegangan geopolitik dan model ekonomi yang tidak berkelanjutan di Cina. Saat ini mungkin Cina terlihat masih sangat dominan di pasar, tetapi tentunya pesaing Cina tidak akan tinggal diam dan selalu akan berupaya bagaimana menghadang produk-produk Cina yang uh, membanjiri pasar saat ini. Ini akan menjadi ancaman bagi negara lain. Itu yang oleh Ian William yang dikhawatirkan oleh penulis dalam buku ini. Jadi ke depan Cina belum tentu seperti ini, belum tentu besar seperti ini, karena ada ancaman dari negara-negara lain, terutama dalam masalah ekonomi.
Itu teman-teman sekalian. Kemudian saya mencoba melihat kelebihan dari buku yang ditulis oleh Ian William ini. Tentu saja ini adalah pandangan seorang jurnalis, pengamat yang setiap hari ada di lapangan, mengamati kebijakan dari pemerintah Tiongkok dan dampak-dampak yang dirasakan di tingkat bawah. Nah, yang pertama tentunya yang perlu kita apresiasi dalam buku ini, penulis menampilkan data dan eh, melakukan analisis yang mendalam terhadap satu kasus yang terjadi di Tiongkok yang menurut pengamatan penulis eh, itu menjadi hal yang sangat serius sehingga eh, penulis dalam menyampaikan pandangannya itu dilengkapi dengan data-data series, tidak hanya dalam satu waktu tertentu tetapi bersifat series dan historis, tentunya catatan-catatan perjalanan eh, terutama perjalanan ekonomi di Tiongkok ini. Untuk memperkuat data yang diperoleh, kemudian penulis melakukan wawancara, mengkonfirmasi agar eh, azas-azas atau prinsip-prinsip jurnalisme itu tetap eh, masuk di dalam tulisan ini. Jadi menggunakan prinsip cover both side. Jadi mengcover dari dua sisi, tidak hanya dari yang apa yang dia lihat, yang dia amati sendiri. Tetapi penulis berupaya untuk mengkonfirmasi data yang dia miliki, eh, hal-hal yang mengganjal yang dia ketahui, dia konfirmasi kepada pihak-pihak tentunya yang berwenang, yang dianggap kredibel untuk memberikan informasi yang seimbang. Nah, kemudian dari situ penulis mencoba menganalisis hasil wawancaranya tersebut, dia padukan dengan data yang dia miliki, dia kritisi secara mendalam. Nah, kemudian dari hal tersebut, kemudian dijadikannya sebagai rujukan yang penting bagi para pembaca yang ingin memahami kondisi ekonomi Tiongkok saat ini secara menyeluruh. Jadi, upaya yang cukup berat dari seorang penulis yang bernama Ian William ini untuk menampilkan, menyajikan informasi yang rinci dan mendalam dan komprehensif tentang kondisi ekonomi Tiongkok saat ini dan ke depan. Tentunya berbasis data-data masa lalu atau data historis dari Tiongkok ini. Kemudian kelebihan yang kedua dari buku ini adanya pendekatan yang kritis. Jadi Ian William uh, tidak mau menerima begitu saja apa yang terjadi hari ini di Tiongkok. Penulis mencoba uh, mengkritisi kondisi-kondisi yang menurut orang mungkin pada kondisi aman saat ini. Tetapi karena sebagai naluri sebagai seorang jurnalis, dia akan selalu mencari tahu dan kira-kira kekhawatiran dia itu bisa terbukti apa tidak. Nah, dia mencoba melihat apa sih kelemahan ekonomi Tiongkok saat ini di balik kelebihan atau dominasi produk-produk Tiongkok di pasar internasional saat ini. Dan kemudian kira-kira dampaknya apa terhadap ekonomi global. Jadi yang namanya naluri jurnalis, dia tidak cukup sampai apa yang dia tahu saat ini, tapi dia mencoba melihat, mengkritisi kelemahan dari kondisi saat ini untuk ekonomi ke depan. Nah, satu lagi terkait kelebihan yang ada di dalam buku ini, penulis mencoba menggunakan gaya bahasa yang lugas, gaya bahasa yang tentunya mudah dipahami oleh para pembaca. Umumnya para jurnalis membuat menyusun kalimat yang mudah dipahami oleh para pembaca. Jadi bukan tulisan ilmiah yang menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, tapi tulisan jurnalis sebagaimana tulisan jurnalis yang kita pahami saat ini. Karena tujuan dari buku ini tidak hanya untuk kalangan akademisi,
tetapi ini kepada masyarakat umum. Siapapun bisa memahami buku ini dengan mudah. Nah, selain kelebihan tentu ada kekurangan dari buku ini. Sebagai penulis tidak akan terlepas dari yang namanya kekurangan, dan ini kira-kira kekurangan yang mungkin bisa kita dapatkan di dalam buku ini. Pertama, dari perspektif yang bias. Ini karena penilaian hasil investigasi. Jadi buku ini cenderung kritis terhadap kebijakan Partai Komunis. Mungkin bagi uh, pihak internal, tulisan dari Ian William ini dianggap tidak berimbang. Walaupun penulis sudah berusaha menampilkan data yang dia miliki, kemudian dia konfirmasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan kredibel. Tapi tentu saja karena ini Ian William ini adalah orang yang di luar pemerintahan, bukan terlibat dalam pengambil kebijakan di Tiongkok, tentu dia akan menulis dari perspektif dia. Dan ini mungkin yang perlu kita pahami sebagai kelemahan dari buku ini. Kemudian yang kedua, uh, dalam buku ini hanya fokus pada kekurangan yang dimiliki oleh Tiongkok. Yang namanya kritis ya tentu kalau sudah baik ya tidak perlu kita kritisi. Yang sudah baik tinggal dilanjutkan. Dan kekurangannya tentunya akan menjadi uh, tantangan dan pemicu bagi pengambil kebijakan di Tiongkok untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang dan menjadi ancaman saat ini. Terakhir, saya dapat simpulkan bahwa buku uh, Empire State ini adalah buku yang mengunggah pemikiran, mengajak kita selaku pembaca untuk melihat di balik keajaiban ekonomi Tiongkok saat ini. Jadi di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dominasi produk-produk Tiongkok yang sangat dominan di pasar internasional, di balik itu ada kegelisahan dari seorang Ian William terhadap masa depan Cina atau Tiongkok ini. Terutama tadi masalah ancaman secara geopolitik dan ancaman ekonomi dari negara-negara pesaing yang merasa dirugikan akibat kemajuan yang dicapai oleh uh, Tiongkok ini. Nah, tentunya ini bisa menjadi referensi bagi para akademisi untuk sebagai stimulus dalam melakukan analisis-analisis ilmiah sesuai dengan keilmuan masing-masing di akademisi. Kemudian bagi pengamat ekonomi tentu saja dia harus paham kondisi. Dia harus sadar bahwa ancaman itu ada, kelemahan yang dimiliki oleh Tiongkok saat ini nyata adanya, dan itu menjadi bahan dalam membuat kebijakan ke depan seperti apa sih sebaiknya Cina ini ke depan. Tidak harus puas dengan kondisi saat ini. Nah, selain itu kita sebagai masyarakat umum yang melihat Cina saat ini sebagai negara produsen yang sangat efisien, mampu memproduksi segala jenis barang dengan harga yang sangat murah. Tentu kita juga harus sadar bahwa di balik semua itu tidak ada yang sempurna. Nah, penulis berhasil menyajikan argumen-argumennya itu, menyajikan pemikirannya dengan sangat kuat tentang bagaimana Tiongkok yang telah menjadi pusat perhatian dunia saat ini, namun ada ancaman besar di belakang itu yang perlu diwaspadai oleh khususnya pemerintah Tiongkok. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait kondisi Tiongkok saat ini dan ke depan. Tentunya kalau ada yang kurang setuju atau ada yang salah dalam penyampaian saya ini, itu kekurangan dari saya. Kita bisa berdiskusi lebih dalam di kolom
komentar di bawah ini. Silakan yang punya pendapat lain atau membantah apa yang ditulis oleh Ian William ini, silahkan ditulis di dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.